ya leader kita. Nah, sekarang kita undang lagi ya teman-teman ya, undang lagi kepada para leader, silakan mengirimkan undangannya. Oke. Halo Kak Diana Yasinta. Halo. Cantik banget hari ini Kak. Malah. Harus dong. Ini kembaran saya teman-teman. Mirip nggak tuh? Coba dilihat tuh. Mirip nggak? Mirip nggak? Happy ya Kak? Happy dong. Harus. Oke, kita langsung aja nih. Gimana nih keadaannya anak-anaknya? Riwah. Riwah. Seberapa riwahnya coba? Enggak jadi. Aduh. Ya ampun, susah dijelasin. Riwahnya gini, mereka pada teriak-teriak di bawah, nggak ngerti kata sabar itu, ya ampun. Kita juga ngalamin hal yang sama. Terus semakin ganti logo, semakin dijudge. Dibilangnya ini kenapa logonya ganti? Kenapa? Itu tadi saya habis agak keras ya ngomongnya ya ke downline. Logonya diganti kok, ini diganti, ini yang palsu. Udah pikirannya kemana-mana. Terus saya bilang, pernah nonton TV nggak? Kayak saya sebutin salah satu TV swasta ya, kayak Global TV. Itu sekarang berubah jadi JTV kan? Pada saat apa? Pada saat momen tahun. Jadi pada saat momen ulang tahun itu pas banget bagi mereka untuk membuat logo baru atau misalnya kayak kalau kayak TV One satu apa gitu ya, itu kan pas banget ya. Jadi ini saatnya mereka buat logo baru gitu. Bagi saya wajar-wajar aja, stasiun TV aja seperti itu, ya kan? Nah, jadi itu yang dipermasalahkan loh. Kok logo berubah? Jadi pikiran mereka gini, pikiran mereka negatif, jadi mempengaruhi orang lain juga. Itu kan nggak bagus. Nggak bagus, betul. Kalau kita punya pikiran negatif, tolong deh jangan pengaruhi orang lain. Orang lain di sini mau kerja, mau cari uang, ya kan? Kita kan nggak tahu kehidupan mereka gimana. Dengan adanya Alimama ini kan bisa membantu. Saya gemes loh. Jadi gini, serius saya. Maksudnya nggak ngerti. Janganlah menyepuk itu harimaumu loh ya. Nanti mulutmu menerkam dirimu sendiri. Jangan mau asal-asal, betul. Kontrol. Sebab gini, apalagi ada pengancaman ya. Oke, saya nggak usah sebut suami saya tapi ingat ini negara hukum. Jadi saya sarankan ya Dek, kalau ada yang mengancam, kumpulkan buktinya, gampang kok. Polisi Indonesia sekarang udah smart semua, tim IT dia udah handal, betul. Jadi jangan macam-macam ya, bacot tuh di komen tuh banyak banget tuh. Saya udah geram loh. Kalau kita nggak tahu, kita pelajarin dulu. Jangan asal tahu kata orang, dengar omongan orang. Iya kan? Betul Kak. Jangan ngomong asal ngomong. Kalau kita ngomong sesuai dengan fakta boleh. Ya. Saran saya itu, negara kita negara hukum. Jadi siapapun yang bentuk mengancam, kita bisa laporkan. Atas dasar apa mereka mengancam? Kita di sini bekerja kok, iya kan? Kita ada pihak Alimama, bisa pihak Alimama membantu kita. Itu saran saya. Betul, saya kasihan. Kita jadi beban, kita udah kayak teroris ya, diteror terus, diapain tuh. Sebel nggak? Orang itu lebih dari Densus 88 ya. Kadang ngomong nggak dipikir, otak sama mulut nggak jalan, hati nurani nggak jalan. Iya kan? Jadi kalau kita nggak bisa bahasa Mandarin, ya katanya alimama.com itu yang asli, kita nggak bisa bahasa Mandarin, ya udah terima aja deh yang udah ditranslatekan ke dalam bahasa Indonesia. Nggak usah sok-sokan. Saya gerak dari kemarin, ya Allah ini.
Aduh, maaf Iya teman-teman, kan? saya tahu karena saya tahu banget ini Kak Dian ini sebenarnya kalian tahu nggak, Kak Dian ini adalah orang yang sabar sekali sebenarnya. Sabar sekali. Bahkan dia ini jadi pembimbingnya para leader nih teman-teman, karena dia sabar dan dia tapi kali ini ya coba kalian lihat sendiri. Ini bener loh, maksudnya dia wajar, gerak seperti ini wajar. karena gini, kalian yang di luar sana yang nggak pernah tahu 88 ya, Densus 88. Densus 88 gitu loh. Kenapa seperti itu gitu. Dan kita yang di dalam ini ya, harapan Kak Dian itu kalian jangan mudah langsung mendengar apa terus kalian telan teman-teman ya. Betul. Sedangkan kalian udah di dalam nih ya. Ibaratnya gini, kalian udah minum teh, oh tehnya manis. Tiba-tiba orang luar sana bilang itu tehnya pahit-pahit. Kalian percaya gitu padahal kalian udah minum. Ngerti nggak? Iya, udah nikmatin, udah narik berkali-kali. Iya kan? Ngomongin alimama palsu, alimama nggak bener. Narik terus, lancar. Matiin uangnya. Iya. Kenapa nggak dari kemarin? Kalau mau keluar, kenapa nggak dari kemarin? Sebelum ada perbaikan sistem. Iya kan? Sekarang udah perbaikan sistem, udah sibuk mau keluar. Kalaupun mau keluar sekarang, saya bilang, kalaupun mau keluar sekarang, konsekuensinya kalian harus menunggu dengan sabar. Bagus kalian selesaikan dulu sistem, cuma 3 jam kalian menunggu, habis itu silakan keluar. Tidak ada paksaan kok. Katanya ngomong kan, nanti agen rapatnya rugi. Oh enggak dong, saya nggak berharap belajar. Saya di sini kerja ya. Saya di sini kerja. Rezeki saya Tuhan yang atur, bukan downline saya yang atur. Seperti Betul. itu. Dan juga ya, Dian banyak nih yang nggak paham. Mereka beranggapan seperti ini, downline yang kerja, terus yang ngasih gaji ke upline itu downline. Padahal yang gaji kita itu adalah alimama, ya. Betul. Buktinya kalau misalkan downline itu yang menggaji kita, kok saldo dia nggak berkurang 16%? Iya. Ya kan? Betul. Jadi Betul. yang membayar kita itu alimama karena kita sudah memberikan karyawan nih untuk bekerja. Jadi makanya yang nggak paham ya sebaiknya pahamin dulu, atau kalau nggak mau udah berhenti, nggak usah. Ibaratnya gini loh, kalian kalau ngurusin hidup orang lain terus, Iya. kalian nggak bakal maju. Di Betul, situ betul. aja. Ya nggak? Orang udah lari 100 meter, dia masih mentok di 10 meter. Terus kan yang lebih lucu nih udah kayak angin. Orang angin niup ke kiri, dia ke kiri. Angin niup ke kanan, dia ke kanan. Nggak ada pendirian hidupnya. Itu ada yang bilang tuh, paling saldonya hilang. Emang udah dibuktiin saldonya hilang? Udah dibuktikan saldonya hilang. Jangan asal ngomong deh. Enggak Sebab ada. saya selama di Alimama belum ada dirugikan. Betul. Ya, belum ada. Saya setiap kali penarikan lancar. Karena apa? Melalui proses yang benar. Nah, ini udah salah, ngotot. Habis itu kita yang diteror-teror. Nah, dia narik diam-diam, terus nggak ngomong, nggak pakai lapor. Tiba-tiba dia ngelapor, kok aku nggak narik? Lalu mama penipuan. Lucu kan? Lucu. aduh. Betul ya. Jadi real yang diomongin Kak Dian itu ya emang real. Iya. Kita transparan aja di sini. Memang betul seperti Iya, itu betul. ya Kak ya. Di sini tidak ada settingan. Ini banyak ngomong ini settingan. Oh, tidak ada. Makanya kalau mau ngomong settingan, masuk dulu, gelutin dulu, baru kalian merasakan. Iya kan? Orang kita juga bukan artis ya. Ngapain mau Iya. settingan? Mau settingan, mau naikin viewers kayak YouTuber tuh yang menyebarin fitnah, naikin viewers, ya kan? Nah, itu hati-hati ya. Muka-muka YouTubers itu hati-hati ya. Nanti menangis. Ya enggak? Ini negara hukum. Betul, Ingat. betul. Siapa yang mengancam, itu walaupun ancamannya melalui chat, Tapi nggak kemana dia? Kalau Bang Tikus bisa polisi cari. Ini sekarang udah canggih. Polisi Indonesia udah smart semua, udah canggih. Tim-tim IT polisi Indonesia udah canggih. Betul. Jadi kuncinya sabar ya kan. Semua berproses. Semua berproses. Betul. Nggak semudah membalikkan telapak tangan.
Kalau kalian mau begitu, ya bikin perusahaan sendiri, realisasikan keinginan kalian. Iya kan? Realisasikan keinginan kalian. Bisa nggak? Sanggup nggak kalian? Nah, apalagi nih yang pada komen-komen ya, bisa nggak? Sanggup nggak? Di bidang kalian bukan. Kalau kita tidak tahu sesuatu, itu jangan coba-coba. Ya kata orang, ya nggak bisa dong. Sekarang di sini saya real aja ya. Selama saya di A5 saya belum merasa tertipu, tapi saya merasa diuntungkan. Bersyukur saya bisa membantu banyak orang. Saya bilang ke donen-donen saya yang nurut-nurut ya, yang apa ya. Di sini kita kerja. Pernah belum tertipu? Belum. Oke, kalau belum jalan terus. Ya kan? Kita nggak tahu bisnis. Memang betul kita nggak tahu bisnis. Tetapi selagi ada peluang, kejar. Dan teguhkan pendirian. Kalau saya udah yakin, udah. Jadi, kayak manapun orang ngomong, yang saya gerem itu, mereka ngomong pakai ini nggak? Iya kan? Kita ini ya, ada yang ngomong agama, kalau dia tahu agama, tahu etika agama, dia tahu adab, tahu tata cara sopan santun berbicara. Etika, adab itu ya, tinggi ilmu, tinggi adab. Tidak beradab sama saja tidak berilmu. Ya, saya serius. Iya, jangan coba-coba main bawa. Iya, jangan coba-coba main bawa agama. Kalau mau bawa agama, cek dulu diri deh. Cara dia udah berbicara itu udah benar apa belum? Kalau mengancam, apakah agama kita mengajarkan mengancam? Agama manapun tidak ada yang mengajarkan mengancam. Iya kan? Nah, tidak ada agama manapun yang mengajarkan mengancam. Semua agama sama. Berdamai, iya kan? Tidak ada berbedanya agama. Nah, jadi jangan pernah coba-coba ya. Nah, siapa tuh ngomong lucu dibela-belain apa? Anda udah masuk Alimama belum? Hah? Udah masuk Alimama belum? Kalau belum masuk Alimama jangan asal ngomong ya Mbak. Nah, kita udah menikmati duit Alimama loh. Kita gini deh, kalau perusahaan kita dijudge orang, gimana perasaan kita? Ya kan? Ini kebanyakan orang yang belum gabung di Alimama. Nah, ini kebanyakan orang yang belum gabung di Alimama, asal ngomong aja, asal ngomporin aja. Yang sudah bergabung di Alimama, teguhkan pendirian kalian. Ya, berkaca deh, aku udah dapat untung nggak dari Alimama ini? Apalagi di generasi saya, kebanyakan main yang 50.000. Sampai sekarang udah belasan juta. Itu sebuah prestasi bagi mereka. Saya pun bangga. Ya, memang kalau nengokin komen netizen kan, netizen maha benar, selalu benar. Ya kan? Tapi ingat ya, jempolmu harimaumu. Sekarang bukan mulutmu harimaumu lagi, jempolmu harimaumu. Jadi untuk kita semua tim, apalagi kita kayak Ade sebagai top leader, udah nggak biarin aja deh. Sekarang gini, siapa yang mengancam, screenshot kan, laporkan. Itu saja, gampang. Udah ada kok. Udah ada undang-undang IT-nya. Betul. Jadi jangan asal ngomong, mulut tolong dijaga, jangan asal ngomong. Ya, ngomong penarikan belum bisa narik, bukan tertahan, sistem lagi perbaikan. Lucu kan? Udah dibilang jangan narik dulu. Dan perbaikannya itu untuk kita semua, untuk lebih cepat lagi. Jadi Kak Dian pernah ingat nggak dulu waktu kita baru-baru, waktu itu masih masalah top up, lama masuk terus, ya kan? Akhirnya ada peningkatan sistem 1 sampai 3 Union hari. Pay. Ya? Betul. Nah, secepat kilat. Betul. Jadi untuk kalian menemukan cara yang cepat untuk memberikan kenyamanan untuk kita juga, ya kita harus terima dulu prosesnya gitu. Betul. Jangan langsung ini itu segala macam. Kayak gini loh, Kak Dian, satu. Kayak mereka juga bilang, yang sering tampil ngomongin Alimama itu adalah Dian Ayu. Di mana-mana, ya kan? Nah, mungkin mereka berpikir bahwa saya ini adalah, saya perwakilan Alimama atau saya anteknya, ya. Saya terjelaskan di sini, Kak Dian ini sangat kenal siapa saya, ya, udah seperti kakak saya sendiri. Di sini saya kenapa mau tampil ya, karena saya merasa bahwa ini bermanfaat bagi orang banyak. Jadi saya tampil. Kalau saya jadi antek, teman-teman, saya nggak bakal tampil. Cukup saya suruh orang lain. Cukup saya suruh nih kamu. Sembunyi di belakang layar ya. Di belakang layar.
iya nggak? Saya bayar aja orang semua nih, mau nggak kamu? Orang kalau dibayar nggak bakal nolak, apalagi kalau besar ya. Jadi makanya kalau kalian berkomentar kenapa saya tampil, apa saya ingin terkenal atau apa, enggak sama sekali. Niat awal saya orang banyak yang membutuhkan. Di sini orang banyak yang perlu ini. Kalian tahu kita lagi pandemi. Karena apa teman-teman? Saya orangnya memang agak apa ya, dibilang suka kasihan, iya kali. Jadi banyak teman-teman saya yang dipecat, banyak teman-teman saya yang nggak dapat pekerjaan. Saya nggak bisa dengar yang seperti itu. Jadi kalau ada peluang saya akan tunjukin. Nih, saya akan beri. Sama dengan Kadian. Sama dengan Kadian juga begitu. Jadi maksudnya apa ya? Maksudnya kalian kalau mau seperti Kadian bilang sekarang semuanya ada hukum, mau pengancaman. Kadian juga bukan balik mengancam ya. Karena memang benar. Saya mengingatkan. Iya. Betul. Jadi walaupun saya diancam juga, sebenarnya ancaman kalian bagi saya hanya saya anggap sebagai ini ujian, ini tantangan. Justru saya harus lebih bangkit lagi. Itu aja. Justru saya berterima kasih sama kalian. Kalian membuat saya semakin kuat. Kalian membuat saya semakin maju, teman-teman, ya kan? Betul. Nah, jadi maksud Kadian di sini, dia punya keyakinan yang kuat, dia keras, ya karena memang ini realnya, kita nggak pakai settingan gitu loh, ya. Jadi makanya saya bilang kalian semua seperti yang Kadian bilang, kalau kalian nggak yakin, kalian cuma nunggu hari kok untuk tarik semuanya. Kalian nggak nunggu setahun, ya. Silakan tarik semua. Kalau kalian mikir nanti plan-nya rugi, agen rabatnya berkurang, kita nggak rugi. Enggak dong. Enggak. Iya. Mata tumbuh hilang berganti. Iya kan? Baru mau ngomong. Iya. Hilang 1 tumbuh 1000, teman-teman. Makanya Kadian, kakak kayak saya bilang ke Maria tadi, ini mungkin salah satu penyaringan. Ya. Jadi nggak semua orang kan ibaratnya bakal menerima atau bakal yakin. Ya udah, kita yang yakin lanjut aja gitu loh. Biarin aja semuanya tersaring. Iya kan? Bener nggak Kak? Betul. Makanya jadi semuanya semangat aja. Saya lihat Kak Dian yang begini, saya pun ya semakin semangat juga, teman-teman. Memang benar. Iya dong, harus dong. Betul. Harus dong. Semakin tinggi pohon semakin kuat angin ya. Nah, situ aja. Orang ngomong-ngomong apa yang balik ke diri kita, ada nggak manfaatnya? Kalau saya bermanfaat banget. Bermanfaat banget. Nanti kaget saya tunjukin saldo saya. Bukan sombong ya, bukan sombong. Di sini bukan sombong, bukan. Tapi gimana ya? Aduh, semalam saya dapet tuh ada ini calon downline. Mancing-mancing. Oke, saya jelasin Ali Mama. Setelah dipancing-pancing, taunya dia promosi punyanya dia. Disuruhnya saya pindahin saldo saya ke dia. Oh, terima kasih, langsung saya blok aja orang itu. Mungkin orang tak ada nonton, maaf ya, saya blok. Itu aja. Nggak penting juga. Jadi pelajarannya itu, kita kalau mau berbisnis, nggak usah jatuhin bisnis orang lain, ya kan? Betul. Itu, saya gini. Aja. Betul, saya bilang ke teman saya, itu dapat nomornya dari teman saya. Kata teman saya pikir dia mau ikut ya. Ternyata dia mau jatuhkan dia. Saya bilang, kalaupun bisnis dia bagus, kamu jangan ikutin ya. Saya nggak maksa kamu masuk Alimama kok, nggak maksa. Saya nggak pernah maksa orang. Tapi leader seperti itu, pemimpin seperti itu tidak bagus. Itu orang licik. Walaupun aplikasi dia benar, tetapi kalau dia licik tidak akan benar. Betul. Ya? Makanya kita nggak bilang yang lain itu jelek atau apa. Enggak. Tidak. Semua orang berhak memilih di mana pekerjaan itu. Iya. Betul. Tapi ya tergantung hati nurani dia, keyakinan dia. Betul. Makanya adab penting ya Kakak ya. Adab. Itu penting adab. Ya, dari kata-kata orang kita bisa lihat watak dan sifat orang itu. Dari kata-kata loh. Walaupun dia tidak berkata, tapi dia dari chattingan dia kayak gini, kita bisa tengok, oh watak orang ini seperti ini, oh watak orang ini seperti ini. Karena apa? Balik ke adab ya, etika. Begitu. Betul sekali teman-teman. Aduh, banyak banget nih pelajarannya nih. Seru live kali ini.
Di saat yang lagi genting ya kakak ya. Iya betul. Saya pun juga dari semalam, aduh ini gimana nenangkan, nggak mudah loh nenangin orang, nggak mudah, betul. Keyakinan ibarat kata Mbak Ria sadis, itu saya ingat betul Mbak Ria bilang di grup leader ya, kalau ibaratnya pakaian luntur, ya pakaian berwarna dilunturin gitu, gimana sih kata Mbak Ria tadi, bisa menularkan warna itu ke baju lain, ya. Kalau kita sebagai leader ini bisa menularkan keyakinan kita kepada yang lain, itu alangkah enaknya ya. Tetapi tidak mudah loh menularkan keyakinan kita kepada orang lain, tidak mudah. Pikiran orang berbeda-beda. Ya, lagi saudara aja, 3 beradik kandung aja, pikirannya berbeda-beda, wataknya berbeda-beda. Beda-beda. Ya. Nah, tapi tolong jaga sikap. Kalian mau dihargai, tapi kalian tidak bisa menghargai orang. Ya. Nanti ketemu sama orang yang seperti itu. Hukum karma itu berlaku ya, hukum alam itu berlaku. Apa yang kita tanam, itu yang kita tuai. Ya, betul. Jahat kita sama orang, kita akan dijahatin sama orang lain. Jadi gini, saya nggak perlu membalas orang. Biarkan hukum alam itu akan berjalan. Hukum alam itu akan berjalan. Kalau dia seperti itu, mulutnya seperti itu, berarti udah kebiasaan dong. Ya, udah kebiasaan. Udah wataknya dia seperti itu. Saya di sini udah kelewat. Saya memang dibilang sabar ya. Ya saya mengontrol diri aja. Tapi saya nggak, pemikiran orang kan berbeda. Orang bilang saya sabar, tapi saya gini, mengontrol diri. Nah, ini ada saatnya kita tegas, ada saatnya kita lembut. Pada saat ini kita harus tegas. Ya, kita nggak marah kok. Siapa bilang saya marah? Enggak kok. Lihat tuh cantik banget kayak gitu senyumnya kak. Enggak marah kok. Iya kan? Iya. Sesama manusia wajib mengingatkan. Kalau saya gini, bilang ke donen-donen saya dari awal, kalau kalian mau main aman, ya main aman, main 1 bulan aja. Atau bahkan sekarang udah persenan besar, nggak usah sampai 1 bulan deh, tarik modal mainkan bonus. Iya. Apa yang mau dipikirkan? Ya kan? Apa yang mau dipikirkan coba? Nggak ada kekhawatiran itu, nggak ada. Kecemasan itu nggak akan ada. Iya kan? Iya, masalah karena waktu. juga sebenarnya kak ya, semua juga kan itu titipan. Apa yang dikasih, ya kan? Selama kita bisa menjaga itu, ya kita bersyukur. Betul. Jadi intinya nggak usah. Kebanyakan biasanya yang bakal takut gitu ya kak, mungkin mereka yang pasangnya besar gitu, atau mereka yang memang bermainnya di modalnya besar. Sedangkan kita kan dari awal udah bilang minimal 50.000. Urusan mau besar enggaknya itu kan kalian, ya kan? Ya kalau besar resikonya besar. Tapi contoh ya, Bapak Ibsan, dia pasang modal 100 juta, ya kan? Waktu itu saya bilang resikonya gimana gitu, kita nggak pernah tahu ya kan. Ya udah katanya, saya mau masukin ya kenapa, dibilang akhirnya dimasukin 100 juta. Nah terus 20 hari kak, itu jadi 240 juta. Akhirnya dia bilang apa, tariklah 100 jutanya modal dia. Akhirnya dia main dalam waktu 20 hari 140 juta, itu bukan modal dia sendiri. Jadi kan kalaupun mau gimana pun dia modalnya dia nggak hilang, dia nggak ibaratnya gitu. Nah, yang orang banyak sekarang belum main, atau sudah main, udah duluan, rugi. Ya. Udah ngomong rugi, dirugikan. Saya bingung ruginya yang mana? Dirugikan karena WD belum masuk, top up nggak masuk. Ya, bercermin dulu dong. Apa yang kita lakukan udah bener belum formatnya? Kalau dalam gangguan seperti ini kan udah dibilang jangan top up dulu, jangan WD dulu, ngeyel. Giliran nggak masuk teriak-teriak. Iya kan? Jadi makanya ini lancar-lancar aja kok. Betul. Makanya cerdas aja pokoknya, kita juga selalu bilang ya, Kak, kalau kalian mau ngajak orang ya kalian harus bisa dulu, harus paham dulu. Ini juga tanggung jawab sebagai seorang prime. Ya, betul. Karena ini kita jujur-jujuran, kita nggak ada settingan, kita transparan aja. Gini loh kak, manusia itu ketika mereka untung belum tentu dia ingat siapa yang ngajak dia, belum tentu. Betul. Kalau dia untung ya, dia sukses, dia berhasil, belum tentu. Dan orang yang ngajak tadi juga belum tentu berharap untuk dibales imbalannya, belum tentu juga. Tapi coba lihat, jangankan rugi,
sekarang lagi ada masalah genting seperti ini aja, yang dicari siapa? Yang ngajak. Upline Diajak yang aja. ngajak. Ya kan? Aku rugi ini, Ya. bertanggung jawab loh. Ribuan orang bertanggung jawab segala macam. Sekarang saya tanya, kalau kalian untung belum tentu kalian ingat, ya. Kalau kalian rugi, pasti kalian cari yang ngajak gitu. Jadi maksud saya apa? Maksud saya kalian apply di sini semuanya, atau yang mau ikut nih ya, harus siap dulu dengan kejadian yang seperti ini. Jadi pintar. Betul. Jadi jangan semata-mata di sini. Makanya saya bilang saya nggak perlu orang-orang yang elit, yang beranggapan bahwa benar, yang beranggapan bahwa sok pinter lah menurut saya ya. Jadi yang dia udah merasa tinggi, nanti saya pasang gede loh, kamu untung dari saya. Enggak, kita nggak mengharapkan itu. Enggak. Kita mengharapkan di sini orang yang bekerja sungguh-sungguh aja. Betul. Karena saya yakin kalian ya, kita memang tujuan kita berusaha supaya kita mendapatkan hasil apapun itu. Betul. Kita nggak munafik, semua orang butuh uang, ya. Tapi kalau kita rubah dulu pikiran kita, hati kita, ya, rezeki itu udah Tuhan yang atur. Betul. Jadi tinggal kita gimana usahanya aja. Jadi makanya nggak usah mikirin melulu soal uang dulu. Maksud saya jangan memikirkan uang dulu, tapi gimana kualitas, gimana kalian bekerja, gimana niat hati kalian, uang pasti datang. Karena Tuhan udah jamin itu, dia bakal kasih rezeki dengan orang yang bersungguh-sungguh, berusaha. Ya? Makanya berusaha. Makanya kalaupun ada orang yang bangkrut misalnya, coba dilihat ke dalam diri dia apa. Karena itu sifatnya titipan. Iya nggak? Betul. Jadi makanya benar kata Kak Dian, kadang kita harus tegas, memang harus keras. Betul. Bukan berarti saya ngomong kayak gini juga. Betul. Bukan berarti saya ngomong kayak gini juga kalian menganggap saya nggak mau dipertanggungjawabkan. Memang dari awal itu yang bertanggung jawab itu adalah masing-masing kalian. Diri kita. Betul. Ya. Jadi makanya kalian di sini nggak usah capek, nggak usah pusing, nggak usah ribet. Kalau nanti sudah kelar, tarik semua duit kalian, ya. Betul. Nggak usah main, nggak usah maju. Nggak usah. Berarti kalian nggak usah sampai di situ. Di sini hanya untuk orang-orang yang tangguh. Itu kata saya. Betul. Kalau berani, hayo main, ya kan? Kalau nggak berani, udah diem. Mulutnya dijaga, adab dijaga, diem, tarik aja. Baik-baik ya kan. Nanti kalau mulutnya udah kemana-mana, udah ngomong, udah fitnah, terus udah ngancem-ngancem, giliran nggak masuk WD-nya yang cari siapa? Nanti minta tolong juga ke kita, ya kan? Betul. Kalau saya bilang, kalau terjadi masalah, kemarin udah saya minta kan, ada yang 2 orang yang saya minta di blacklist kan, karena mulut dia ya kan, karena mulut dia. Sampai resah satu grup. Saya nggak suka seperti itu. Saya minta blacklist. Jadi dia tetap main di Alimama, tapi tidak di bawah naungan Aliayu lagi. Karena apa? Betul. Orang seperti itu tidak bisa kita ajak. Sama kayak perusahaan. Kalau saya mendirikan perusahaan, tentu saya cari orang yang berkualitas dong. Orang yang saya percaya dong. Jangan ada duri dalam daging ya. Musuh dalam selimut. Saya nggak suka. Betul. Terjadi apa-apa, silakan dia urus sendiri ke tutor. Gampang kan, simple kan. Iya. Kenapa kita di sini ada tim? Tim itu gunanya untuk saling membantu. Kalau ada masalah, itulah gunanya tim. Ya, bukannya tim suka-suka buat aturan ribet. Yang ribet itu pikiran kalian. Ya, coba deh tenang. Kalau kita menyelesaikan masalah, kita menghadapi masalah, coba tenang. Kita baca satu-satu aturannya apa. Ini banyak terjadi di generasi saya. Ya, bilang aturannya ribet, inilah segala macam, banyak kali bolak-balik gonta-ganti aturan. Loh, demi kebaikan kenapa enggak? Terus harus tenang, kita tengok baca satu-satu. Kalau nggak tahu bertanya, sudah bertanya dibintangin, biar nggak bolak-balik nanya lagi. Soalnya upline bukan hanya ngurusin satu itu aja. Ya kan? Nanti udah gini udah panik, ini apa, udah panik. Jangan panikan, tenang, kontrol diri. Kita mau duit besar, tapi kita nggak bisa kontrol diri gimana? Usaha apa aja, kalau nggak bisa kontrol diri nggak bisa juga. Harus tenang. Bisa. Ya, sabar dan tenang. Gitu. Betul. Semangat banget pokoknya. Pokoknya anak-anak kalian beruntung. Pokoknya punya pemimpin yang seperti kalian ya. Pokoknya nggak pernah. Pokoknya tegas.
pokoknya tegas terus kakak, terus juga sabar terus. Pokoknya intinya apapun Ya. yang dihadapin itu sebenarnya supaya kita lebih maju gitu. Betul. Betul. Jadi biarin Sabar itu aja orang penting. ngomong apa. Betul, orang ngomong apa ya. Kalau saya Kak sekarang jadinya berprinsip kayak gini aja. Kalau semakin orang banyak yang memuji nih ya, kita takut. Justru itu yang Betul. kita takutkan. Justru itu Ya yang kan? akan menjatuhkan nanti ya kan. Betul. Dengan Nah, pujian. tapi kalau misalkan semakin banyak orang yang mencaci, ya udah ibaratnya itu sebagai cambuk supaya kita semakin Cambuk. tinggi lagi nih, ya kan? Semakin berjuang Ya. lagi. Karena apa? Semakin berjuang. Kita nggak perlu berkoak-koak nih. Kita hanya perlu membuktikan. Itu aja. Betul. Hanya Oke bukti, deh, Kak hanya Tia. waktu yang bisa menjawab. Oke. Betul. Semangat ya. Makanya Jangan waktu takut. itu juga betul. Waktu juga kan itu menunggu ya. Menunggu juga usaha Betul. kan ya. Bener deh. Betul. Ya. Betul. Orang yang udah lama banget nih cinta sama seseorang ya kan. Nah, mungkin dia harus menunggu dulu nih supaya dapet gitu loh. Jadi Betul. ya udah itu juga usaha sebenarnya ya. Usaha, Oke, iya. Kadian semangat terus ya pokoknya. Oke, semangat. Jangan nyerah, pokoknya harus tetap tegas. Enggak Ya. dong. Udah basah, udah mandi sekalian ya. Harus tangguh dong. Iya. Mumpung kita masih muda, Nenek Mardiah aja udah 70 tahun semangatnya luar biasa. Apalagi kita yang muda. Betul. Masa kalah sama nenek? Ya kan? Nenek itu Iya, sebagai iya. motivasi saya